bahwa itu terjadi karena buah tangannya dia sendiri. Kan seperti itu. Lah kalau mamanya polisi-polisi yang lain itu kena mamanya, ya memang bukan ikutan buah tangan di situ, tapi kan bisa di lain tempat. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Sahabat beriman dan para pemirsa, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga bersama sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman, kali ini kita akan mengaji lagi Pak Ustadz dan Bang J. Baru-baru ini kasus yang polisi tembak polisi itu Pak Ustadz sudah pada puncaknya ya, pada puncak dibacakannya tuntutan hukuman, di mana seorang jenderal tersebut dihukum mati ternyata Pak Ustadz. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Pak Ustadz ya, dihukum mati. Kemudian ibu jenderalnya, ibu jenderal itu Bu PC menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. 20 tahun penjara. Kenapa bisa sampai dihukum mati ya Pak? Apakah itu merupakan satu ujian bagi mereka? Nah, inilah yang mungkin perlu kami juga pelajari dan pahami. Kami mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang saya sempat mendengar, bukan mengikuti ya, mendengar bahwa memang Pak Jenderal Sambo dihukum mati, kemudian istrinya Putri Chandrawati dihukum 20 tahun. Kalau kita lihat dari sisi sehari-hari, orang itu kalau dapat putusan hakim mati atau orang itu tabrakan, kecelakaan, orang pasti bilang kalau yang kecelakaan itu ujian. Ya betul Pak Ustadz. Iya. Hampir semua orang Muslim seperti itu bilang, selalu bilang itu ujian. Iya. Selalu bilang seperti itu. Sangat jarang sekali bahwa kecelakaanmu itu adalah musibah. Oh. Tidak mau seorang Muslim itu mau mengakui bahwa itu musibah, itu nggak mau. Selalu bilang itu ujian. Ujian itu di tengah-tengah sebenarnya. Antara seorang itu mendapatkan musibah itu sebenarnya juga ujian. Antara orang mendapatkan nikmat itu juga ujian. Jadi hidup ini sebenarnya penuh dengan ujian. Iya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Enak atau tidak enak itu ujian. Enak atau tidak enak itu insya Allah ujian. Perbedaannya di sisi yang sebelah mana kira-kira Pak Ustadz? Ya, jadi sebenarnya kalau semua yang terjadi itu memang dilihat, makanya ada diceritakan dalam salah satu ayat, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Satu ayat, dua kalimat ini menceritakan apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, dan apa saja musibah yang engkau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi dalam satu ayat ini, dua kalimat yang berbeda ini menerangkan bahwa musibah itu dari perbuatanmu sendiri, berarti dosa. Tapi kalau yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan dari Allah Ta'ala, itu hanya Allah. Walaupun sebenarnya dua-duanya ini takdir dari Allah. Nah,
Banyak orang-orang muslim itu tidak mau mengakui bahwa kalau dapat yang tidak enak, kecelakaan, tabrakan, selalu bilang ujian. Selalu rata-rata itu, apalagi sakit, nggak mau dia bilang itu dosanya, nggak mau. Nggak mau itu bilang dosa. Padahal sudah diceritakan dalam Quran. Banyak sekali cerita dalam Quran ini sudah sangat jelas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Jelas, buah tangan itu berarti dosa. Dan kasus Pak Sambo ini, sang jenderal ini, itu sama. Kalau dia diputuskan hakim hukuman mati, kalau itu dilihat dari sisi orang Islam, saya bilang orang Islam loh ya. Oh, iya, iya. Bukan saya lihat dari sisi Islam, bukan. Orang Islam menilai. Dia pasti bilang itu ujian. Ya, ujian. Tapi dari mana ujian itu muncul? Berita dan semua orang itu tahu bahwa itu muncul karena perbuatan dia sendiri. Yaitu menyuruh, membunuh, atau menembak atau merencanakan sesuatu, itu sebelumnya itu. Inilah yang terjadi sebenarnya. Jadi apa kalimat dalam Quran wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu benar sebenarnya. Cobalah orang muslim itu berpikir. Tidak apa-apa mengakui kita itu salah dan dosa kepada Allah Ta'ala. Apa sih sebenarnya manfaatnya untuk tidak mau mengakui kesalahan? Malah nggak ada. Kenapa kok seseorang atau bahkan mungkin saya sendiri itu jarang mau mengakui kesalahan itu? Kok tanpa kalau saya tanpa saya sadari itu selalu merasa benar itu. Ya, nomor satu merasa benar. Iya, iya. Yang kedua tidak mau disalahkan. Padahal itu namanya Quran itu kan petunjuk. Yang petunjuk itu kan tetap ada yang benar, ada yang salah. Kalaupun umpamanya kita melakukan suatu kebenaran, sholat, puasa, baca Quran, ibadah-ibadah sunnah yang lain, umpamanya, itu sesuatu yang benar. Tetapi kebenaran itu jangan ditambahi dengan setelah kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya, sedekah termasuk itu, janganlah sombong. Nah itu kan harus ditambahi sebenarnya. Kan harus ditambahi janganlah sombong. Kalaupun mamanya kita pernah melakukan nyuri, nyolong kendaraan, korupsi, kemudian efisiensi dan sebagainya, kan itu dikerjakan dengan sangat sadar sebenarnya. Iya. Kenapa itu tidak pernah diakui bahwa itu dosa? Kenapa nggak mau? Wong itu bukan uangnya kok, tapi dia dapat lebih di luar gaji, itu kan bukan uangnya. Kalau dia bonus ada lagi kok. Tapi ambilnya bonus dari mana? Dari negara atau diambil dari keuntungan yang ngambil tadi. Kan seperti itu. Dan itu jarang sekali. Orang-orang yang ibaratnya hampir sama seperti kamu itu mau mengakui kesalahan jarang sekali. Mau mengakui kesalahannya kalau ketangkep KPK. Kalau nggak ketangkep KPK nggak mau mengakui kesalahan. Nggak mau. Nah, itulah dosa. Kalau ibaratnya kalau Pak Sambo tadi udah diputuskan hukuman mati, walaupun nanti kalau Pak Sambo itu mau banding, dipersilahkan oleh pengadilan. Tapi hasilnya bagaimana? Yang dulunya nunggu 10 tahun bisa aja malah tembak aja besok gitu. Dipercepat. Walau alam nggak ngerti. Bisa saja. Sebenarnya semuanya bisa. Itu tergantung hakimnya. Itu tergantung hakimnya. Nah, sebenarnya persoalan-persoalan yang di depan mata kita dengar seperti kasus Pak Sambo, Ibu Putri Chandrawati itu sebenarnya proses dari kejadian sehari-hari yang sudah ditulis di dalam Quran. Musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Jadi itu merupakan satu akumulasi dari perbuatan yang kemarin itu. Perbuatan yang kurang baik barangkali. Tidak baik. Iya, itu kan dosa. Kan begitu. Itu dosa. Nah, kita orang muslim jarang mau belajar.
Kalau udah momennya sakit, enggak, saya nggak punya salah. Saya nggak punya dosa. Lah, kok nggak punya dosa dari mana? Nah, inilah yang harus kita ketahui, kita sadari. Gunanya mendengarkan nasihat-nasihat daripada para ustadz-ustadz yang memang paham itu penting. Jangan umpamanya manusia kok ngaji aja terus. Nah, Anaknya mau dikasih makan apa? Yo jangan seperti itu. Ngaji itu penting. iya. Iya, kalau mamanya kayak kasusnya yang Pak Sambo itu kan memang nggak pernah ngaji. Iya, benar. Iya tuh, Iya. nggak pernah ngaji. Gimana coba? Padahal sudah ngasih makan. Iya. Gimana mau nyalain siapa? Nggak boleh juga seperti itu. Lu ngaji itu penting bagi kita karena kita itu masih miskin ilmu. Berarti ayat Quran yang tadi Pak Ustadz sebut itu berlaku untuk semua umat manusia. Semua umat manusia. Semua manusia. Makanya diceritakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa syifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ini aja, ya ayuhan nas, kamu sekalian manusia, telah datang kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Penyembuh penyakit di dalam dada. Jadi kalau dulu itu jahiliyah di sini, hobinya itu dolim kepada diri sendiri. Kalau hanya cuma karaoke nyanyi tidak ada apa-apa. Tapi kalau karaoke kok habis karaoke, nah itu kok bawa-bawa. Nah ini kan ya dolim, kan gitu ya. Iya. Atau kalau umpamanya nyuri dengan dalih efisiensi, nah itu kan ya dolim. Quran inilah penyembuh penyakit dalam dada. Kembalilah kepada Allah, kan seperti itu. Kembali pada Allah. Yang dulunya itu hobinya berantem dengan suami istri, selalu berontak dengan orang tua, kembalilah ke jalan Allah. Kan dengan kembali pada jalan Allah, hati menjadi tenang. Nah, itu insya Allah menyembuhkan penyakit dalam dada. Ya, Ustadz, kalau menyembuhkan penyakit dalam dada, jarang sekali kita menjenguk orang sakit itu menasehati kalau penyakit ini akibat buah tangannya sendiri. Kebanyakan cuma membesar-besarkan hati si sakit aja, entah juga cepat sembuh gitu. Gimana tuh, Ustadz? Ya nggak apa-apa, karena dia sendiri yang ngomong itu nggak tahu apa yang aku kerjain, kan gitu ya. Kan nggak tahu juga, Ji. Ya, jadi ya normal, kalau itu masih normal aja, masih untung dia doain, ya nggak apa-apa nanti sembuh. Kalau sembuh. Iya, benar. Jarang dibilang ini akibat buah tanganmu sendiri, kan jadi cepat sadar, atau sebaliknya malah jadi tambah sakit. Memang kadang-kadang kita ya, jadi kita sendiri itu tidak mau dinasehatin. Kalau udah sakit, aku itu sudah sakit, nggak usah kamu nasehatin, kan gitu ya. Apalagi kalau yang sakit itu orang yang tahu agama. Wah, itu kalau dinasehatin, udah langsung panas hatinya, ya. Malah dia bisa berbuat dosa seperti itu. Sebenarnya dinasehatin baik. Makanya kalau umpamanya kayak seperti ini, memang saya memberikan nasihat khususnya bagi diri saya sendiri. Ayolah belajar, jangan mendolimi diri kita. Ya, persoalan Pak Sambu dan Ibu PC dan yang lain-lain ini persoalan, walaupun ini bukan orang Islam ya itu ya, tetapi ini bisa untuk pelajaran kita bahwa itu terjadi karena buah tangannya dia sendiri. Dan seperti itu. Lah kalau mamanya polisi-polisi yang lain itu kena mamanya, ya memang bukan ikutan buah tangan di situ, tapi kan bisa di lain tempat. Oh, bisa di lain tempat. Bisa di lain tempat. Yang jelas Allah itu amat jeli dalam menilai hamba-hambanya. Jadi amat jeli dan adil ya. Dan adil. Makanya di sini harus belajar. Ayo kita belajar. Pak Ustadz, kira-kira dalam keseharian ini agar kami bisa introspeksi juga, perilaku yang seperti apa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam seperti hukuman seperti itu, Pak? Atau tiba-tiba kok ada
menghilangkan nyawa orang lain. Itu perilaku yang seperti bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Ya istilahnya kalau perilaku itu kan banyak ya yang seperti itu. Kalau umpamanya pura-puranya ya pura-pura saya jago bela diri. Iya. Saya jarang bisa dikalahkan, umpama ini kan hanya pura-pura ya. Iya. Kemudian kalau sudah jarang bisa dikalahkan itu kan otomatis arogansi kan muncul. Tampak maupun tidak tampak itu Pak Ustadz ya? Itu pasti tampak, rata-rata itu tampak. tampak. Iya. Kenapa tampak? Karena sisi agamanya kurang. Pasti dia akan memunculkan kesombongannya bahwa aku jago bela diri. Sehingga dengan seperti itu kalau ada orang yang hanya petentang-petentang kecil, dia udah langsung wah. Atau lagi petentang-petentang agak besar, dia pasti wah ya begitu. Ya kalau hanya cuma berantem sama-sama premannya, polisi kan nggak ikut campur, biasanya selesai kan gitu. Nah kalau sudah mulai pisau ikut bicara, sangkur ikut bicara, pistol ikut bicara, ini pasti polisi datang. Dan itulah salah satunya bukan dari ada masalah, tapi sebenarnya dari petentang-petentengnya merasa jagoan yang dulu. Gitu. Kan itu kan dari itu, tetap dia akan membawa dan itu hasilnya. Makanya di situ dilarang oleh Allah Ta'ala ujub, riak, bahkan sombong. Karena itu salah satunya membakar amal-amal soleh. Nah, adanya nanti tetap ada ujian, yaitu bentuknya dimasukkan penjara, seperti itu. Nah, itu ujian dari mana? Itu ya ujian bentuknya musibah. Musibah dari mana? Ya dari perilakunya. Nggak mungkin terus tiba-tiba dia tidak pernah apa-apa, terus jeglok, terus dia itu begini. Enggak mungkin. Allah enggak seperti itu. Pasti dia melakukan sesuatu kesalahan demi kesalahan. Pasti itu melakukan kesalahan demi kesalahan, sehingga Allah membuka aibnya seperti itu. Makanya kalau bagaimana kita itu caranya agar tidak seperti itu, taat pada perintah Allah yang ada dalam Quran. Atiullaha wa rasul. Itu jelas, taat istilahnya. Jadi pada saat kita itu taat pada Allah, ya apa yang ada dalam Quran taati, kerjakan. Bukan taat hanya dihafal, itu menghafal, bukan taat. Taat itu mengerjakan. Atiullah, taat pada Allah itu mengerjakan. Kata kerja ya. Kata kerja disuruh, menyuruh ya. Menyuruh. Cuma dengan kata-kata yang lain bukan kerjakan. Itu, tapi taat. Gitu. Jadi kalau kerja itu hubungannya dengan gaji. Kalau taat itu hubungannya dengan loyalitas. Jadi hati, makanya ada iman. Betul. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada Nabi, kitabullah. Kan seperti itu. Pada ada takdir, kemudian pada hari kiamat, itu iman untuk menguatkan kita untuk taat pada Allah Ta'ala. Kalau memang walaupun seorang muslim, kalau dia tidak taat pada Allah, ya begitu-begitu aja. Dia sholat, ya sholat. Padahal di dalam Quran, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu dolim kepada diri sendiri, perbuatan mungkar itu dolim kepada orang lain. Kalau mamanya kesombongan, dolim pada diri sendiri, nilai kita jelek. Ujub, riya, itu nilai kita jelek, dan itu nanti akan dapat pasti hadiah seperti itu. Hadiahnya gimana? Kalau keji ngomong yang menyakitkan orang lain, itu keji atau mungkar? Nah itu mungkar, karena udah nyakiti hati orang lain. Seperti, tapi beda Ji. Nah ini nggak boleh dipotong Ji. Umpamanya Haji ngomong sama istri, mulai hari ini kamu harus nurut sama saya. Itu bukan keji atau mungkar, bukan. Itu mendidik. Menjalankan perintah. Menjalankan perintah Allah, karena dulu mamanya istri Haji itu lebay, mamanya maunya diladenin. Nah, sekarang Haji muncul. Muncul bijaknya, muncul imamnya yang asli, mamanya. Kamu harus nurut. Aku dulu membantu, jadi bukan sebagai pembantu, aku membantu. Nah, di titik itulah, itu bukan mungkar, itu
menjalankan syariat. Kan beda. Oh iya. Tapi kalau umpamanya ngejek, umpamanya ngerendahkan, nah itu mungkar. Nah, dari situlah sebenarnya dimulainya masalah macam-macam. Bahwasanya, iya, akhirnya orang yang sholat, kayak umpamanya dulu waktu kamu masih aktif, bisa aja itu direksimu itu ngajak sholat, berdoa agar dapat proyek. Lah, itu kan sholatnya untuk proyek. Padahal dijelaskan oleh Allah Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dijelaskan bahwa sholat, ibadah, hidup, dan mati kita itu sebenarnya hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Kalau mau ada direksimu dulu itu umpamanya nyuruh sholat agar dapat proyek, itu salah. Walaupun dia nyuruhnya baik, salah, itu sudah salah niat. Oh, niat. Dan semua makmum yang pada saat itu ngikutin, ya ikut salah. Karena Allah menilai dari niatnya. Innamal a'malu biniyat. Disitulah sebenarnya pentingnya niat. Bagaimana harus lillahi ta'ala. Tidak usah ada beban. Serahkan sama Allah. Tapi karena direksimu itu ya pengen dapat proyek. Kalau proyeknya banyak kan bonus di luar bonus itu kan ya banyak. Kan gitu. Kan slogannya proyek banyak, perusahaan untung, karyawan sejahtera. Begitu slogan yang dihembuskan. Ya, silahkan. Tapi terakhir saya tambahkan, mati masuk neraka itu ya nggak. Tulis saja itu nggak apa-apa. Mati itu masuk ya. neraka. Ya, sejahtera itu kan duniawi. Benar nggak sih? Benar. Itulah duniawi yang sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan dibandingkan ibadah, sholat, hidup kita itu dengan duniawi. Loh, kerja itu kan duniawi. Saya jawab, kerjaan orang yang tanpa Allah itu duniawi. Tapi kalau kerjaan setiap kali dia melakukan pekerjaan, dia bismillah, kemudian dia di dalam pekerjaan ada hambatan, ada ujian dari Allah Ta'ala, dia selesaikan dengan syariat Islam. Sampai selesai dia pulang tetap berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu pekerjaan hari itu lillahi ta'ala. Tidak ada duniawinya itu. Loh, kenapa kerja itu bukan duniawi? Karena Allah sudah menyuruh. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Allah menyuruh, jika sudah tunaikan sholat, berterbalah kamu di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Allah menyuruh, cuma niatkan lillahi ta'ala. Agar pekerjaan kita itu dianggap ibadah oleh Allah. Bukan kita ngomong kerja itu ibadah. Lah itu kan kamu yang ngomong kerja itu ibadah. Kalau di hadapan Allah, belum tentu. Wah, jadi salah kaprah semua ya. Iya. Kadang-kadang di kantor atau di proyek bilang insya Allah aja. Nggak suka itu Ya, sebenarnya. memang. Jangan bilang insya Allah, harus Insya pasti. setan itu nggak bisa. Allahu Akbar. Jadi itulah orang-orang yang hatinya itu beku. Walaupun dia kelihatan sholat, sebenarnya dia bukan menyembah kepada Allah. Tuhannya dia adalah proyek dan jabatan. Makanya orang-orang seperti itu pasti ingin disanjung, ingin dihormati. Tidak boleh kita seperti itu. Tidak boleh. Itu termasuk perilaku buruk yang nantinya akan berakibat yang tidak baik juga. Yang ya? tidak baik sama. Kalau nanti tidak di dunia, di akhirat pasti dihajar nantinya. Berarti di neraka kalau dihajar. Iyalah, masa di surga dihajar nggak ada. Nggak ada. Jadi istilahnya kalau ibarat yang tadi saya cerita, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia itu sholat tapi masih nyuri, dia masih nyuruh ini itu, sholatnya utuh nggak? Nggak berguna. Dia nggak bisa nyegah dari perbuatan keji dan mungkar, nggak bisa. Makanya sholat itu harus kita jaga, bukan keutuhan sholatnya saja, bukan cuma khusyuk dalam sholat, bukan hanya itu. Tetapi atribut dari sholat itu adalah akhlak juga. Itu harus kita jaga. Orang-orang tersebut ngerti kalau itu salah, Ustaz ya? Ngerti tapi nggak mau tahu. Kalau benar, nggak mau tahu. Ngerti tapi nggak mau tahu. Apalagi kalau dia sudah butuh. Nah, Dia bilang, Dek,
ada uang segini nggak untuk proyek yang itu? Dicariin. Padahal nggak untuk proyek itu, untuk yang sana, Dek ada ini nggak untuk proyek itu? Ya sama masuk ke dia. Nah anak buahnya taunya yang sana buat proyek ini, yang ini buat proyek sana. Kan seperti itu. Padahal dikadalin aja anak buahnya. Kok Pak Ustadz ahli sih masalah proyek? Apa Pak Ustadz pernah di proyek dulu? Ya, Maaf Pak Ustadz, maaf. ya ini kan bocoran daripada direktur-direktur sebenarnya itu. Jadi saya ceritakan karena memang direkturnya itu ya sudah tobat. Jadi pada curhat ya. Dia tobat sudah mohon ampun kepada Allah. Bener situ teman saya. Tapi ada satu lagi yang belum dia. Ya. Saya bilang, kalau taubat memang bisa aja kamu diterima. Lah hartamu pada waktu kamu itu mencari di ini, efisiensi itu harta dari mana coba? Dia mulai diem. Itu harta halal apa haram? Diem. Kalau kamu taubat jangan hanya cuma mulut. Hartamu itu jual, uangnya kasih yatim piatu. Kalau kamu malu, kasih ke yatim piatu. Udah gitu aja, selesai di hadapan Allah Ta'ala. Kamu mudah-mudahan besok nggak disiksa di neraka. Ya, Pak Ustadz, ini saya kembali ke masalah kasus itu tadi, Pak Jenderal. Nah, di sisi yang lain, ada seorang hakim yang memutuskan perkara tersebut. Dikatakan bahwa hakim tersebut merupakan kepanjangan tangan Tuhan, gitu, Pak Ustadz. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz ini? Menurut syariat bagaimana? Ya, emang betul seperti itu. Karena dia di dunia inilah kepanjangan tangannya Tuhan sebenarnya. Jadi dia harus memutuskan dengan bijak. Jadi kalau mamanya nyolong ayam itu dihukum 6 bulan mamanya. Mencuri motor dihukum 2 tahun mamanya. Ya kalau bunuh orang itu ya jangan 1,5 tahun lah. Gitu aja ringannya. Lah, berarti kepanjangan. Lah itu nggak usah dibahas. Oke. Yaitu itu tangannya dia. Ya, karena kan itu juga menjadi bumerang sendiri akhirnya itu. Ya, Itu, Pak Ustadz. nanti dia akan bertanggung jawab kepada Allah pada saat nanti dihisab. Pasti dia akan. Dan nggak perlu kita protes. Dia sudah pintar kok. Kita protes buat apa? Nggak perlu, kita cukup melihat aja. Dia punya tugas, kalau dia iya boleh. Dia mau memutuskan, silahkan. Tetapi juga nggak begitu-begitu amat. Kalau memang namanya bunuh, kalau hanya 1,5 tahun, nanti orang bunuh orang terus bilang ke polisi, Pak saya nyerah aja, udah saya bunuh itu. Ya harusnya 1,5 tahun. Atau memang kalau nggak direncanain ya 1,5 tahun aja kan gitu. Malah jadi seperti permainan jadi itu. Iya, makanya kalau yang itu bukan tangan Tuhan, itu tangannya dia sendiri aja. Ya, Masya Allah. Kalau memang dihukum mati, itu bolehlah. Atau dihukum seumur hidup, bolehlah. Tapi intinya hati-hati, ya. Sama seperti nggak usah yang hakim seperti itu. Kita dakwah, ini dakwah nih. Kalau kita dakwah itu salah mulut kita, itu dikunci sama malaikat atid. Ditulis kesalahan kita dan itu kita bertanggungjawabkan besok di akhirat. Tidak boleh kalau kita itu memberikan pelajaran itu pelajaran malah salah. Tidak boleh. Yang salah tetap katakan salah, tapi gimana cara jalan keluarnya. Saya menceritakan efisiensi salah karena uang efisiensi tidak dikembalikan pada negara, tapi diambil. Nah, itu salah. Kalau efisiensi dikembalikan pada negara itu sudah benar. Tapi bingungnya negaranya yang mana kan gitu, karena ya kalau negara kita nggak nerima ya saya mau. Oh iya mau. Saya akan insya Allah akan saya pergunakan untuk itu ke yatim piatu. Begitu. Iya, yang memang dia membutuhkan. Enggak buat saya. Insya Allah enggak lah. Insya Allah kita belajar. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa supaya kami inilah terutama Pak Ustadz ya, supaya mau berintrospeksi dan legowo mengakui kesalahan itu. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kiat-kiatnya Pak Ustadz. Kiat-kiat itu intinya dalam Quran itu petunjuk. Ada cerita para nabi.
ada cerita Nabi yang nyesel, ya. Kemudian ada cerita Nabi Musa yang berhubungan dengan sihir, ada cerita Nabi Sulaiman. Cerita-cerita itu sebenarnya menjadi gambaran bahwa beliau-beliau para nabi itu punya amanah masing-masing. Kemudian cerita Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa cerita itu kok ada Fir'aunnya? Kok ada orang-orang kafir yang memerangi orang Muslim? Karena di situ kita bisa belajar bukan hanya dari para nabi, tetapi belajar dari musuhnya nabi. Bagaimana sifatnya Fir'aun? Nah, kita belajar jangan seperti Fir'aun. Nah, itu belajar namanya. Jangan kalau dengar cerita Fir'aun, kemudian tiap orang yang dia tidak suka dikatakan Fir'aun. Jangan. Padahal itu secara langsung dia juga sudah menjelekkan orang lain. Iya, nggak boleh. Allah, gitu, kemudian kalau orang numpuk harta, katakan korun. Ya nggak boleh. Wong korun itu intinya meninggalnya juga kelelep sama hartanya. Lah itu baru nganu harta kok dikatakan korun. Ini nggak perlu lah. Panggil aja namanya siapa kek gitu. Betul. Kan gitu. Jangan. Kita tidak boleh ngomong seperti itu. Kita harus belajar. Walaupun dia kelihatan dakwah, siapapun ngomong kita kelihatan dakwah, nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak boleh. Nah ini itulah yang namanya adab di dalam Islam. Bukan karena egonya, karena dia itu momennya dakwah, dia punya masa yang cukup lumayan banyak, terus dia semau-maunya bicara, ya tidak boleh. Tidak boleh. Insya Allah seperti itu. Karena dia kan tetap ada malaikat atid. Iya, yang mencatat. Kenapa saya nggak ngomong raqib? Dia ada malaikat atid. Mengingatkan kesalahan. Iya. Kenapa saya nggak ngomongkan raqib? Karena kalau pada saat dia itu kelihatannya seperti berdakwah itu hanya sombongnya, ya hanya pada saat dia itu ceramah ya atid aja yang tulis. Tetap atid. Makanya dia yang nonjol di antara dua malaikat itu kan gitu ya. Ya, makanya di situ pengingat, ayolah kita sebagai seorang muslim, cerita-cerita di dunia ini kayak Pak Sambo sebagai jenderal, kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Walaupun beliau itu pangkatnya jenderal, ya tetap manusia biasa. Masih ada ego, masih ada emosi, masih ada marah, masih ada kaku hati, masih ada suuzon, masih banyak lagi sifat-sifat manusiawi normal. Termasuk kita orang Islam sama. Berarti setan menggoda seluruh manusia ya, bukan hanya yang muslim aja ya? Hah? Ya semua digoda lah. Iya, semua manusia digoda. Gitu, jadi kita nggak boleh berandai-andai, berangin-angin untuk bahwa kita merasa ibadahnya bagus. Oh, setan di titik itu senang sekali. Makanya orang-orang kalau memang dia pengetahuan agamanya bagus, ya rata-rata biasanya sombong, tinggi hati. Walaupun ada yang enggak. Ada yang enggak, tetap ada yang enggak. Dan dia berjuang untuk tidak seperti itu. Ada. Tapi yang kebanyakan seperti itu. Kalau umpamanya dakwah, kita yang ngomong, ayolah kita berusaha untuk jadi baik. Kan nggak bilang, kamu itu, apa kamu udah gitu? Nah, itu kan sudah beda. Kesannya saya ini lebih hebat daripada kamu, kayak gitu. Itu kalimat itu penting, dan itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Allah itu maha jeli. Kita harus hati-hati kalau kita memang mau dakwah syiar ya kita yang ini harus belajar menjadi orang baik, belajar terus menerus hingga akhir hayat seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik sekali itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah, Ci, terima kasih banyak ya. Iya, alhamdulillah. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, baik sekali penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita, bahwa itu juga petunjuk dari Allah agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun kejadian itu bukan terjadi pada
teman-teman muslim aja, tapi pada siapapun Pak Ustadz ya, itu bisa menjadi pelajaran ya Pak Ustadz. Petunjuk itu di muka bumi ini. Muka bumi. Baik, terima kasih. Sahabat beriman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.